Hah? Saya lagi di Jogja, lagi mampir. Iya, suka nonton juga ya? Kita sekarang sudah berada di Malioboro. Yeah, yeah. It's Sonic LA. Let's get started. With Yafi Fires, come explore Uncharted. Tadi mau masuk ke Pasar Beringharjo, tapi mager kalau jalan nenteng-nenteng. Jadi kenapa enggak we walk around first, oke Bebe? Iya, iya. Malioboro, let's explore Malioboro. Let's first stop show you the Presidential Palace. Jadi udah gue sempat kasih tahu bahwa ibu kota Indonesia dulu sempat di sini, dan kita kasih lihat dulu sekarang udah rapih banget. Itu dia, that's the Presidential Palace from back in the day. Dan kalau the president is here, he comes here, of course, to Jogja. I see. That's the What palace. is it used for when he's not here? Nothing? Duty, nothing. Jadi beberapa perubahan yang lumayan besar dari si Malioboro adalah dipindahkannya itu PKL ke arah samping. Beberapa orang banyak yang komplain karena walaupun terlihat rapi, jadi budayanya banyak yang hilang. Orang lokal pun udah males untuk nongkrong. Si PKL dimasukin ke dalam, dikumpulin, dan orang-orang udah males. Pengennya kan di pinggir jalan kayak gini. Dan juga buat kalian teman-teman yang tidak merokok mungkin akan merasa lebih nyaman karena di seluruh jalan Malioboro itu tidak boleh merokok. Jadi harusnya sudah lebih bersih. Okay, baby. So this is the town center. This is the center of Jogja. To Pos Indonesia, the Indonesian Post Service. See a lot of these old buildings. Yeah. Itu dari Belanda. They left it. They built it and they left it. Jogja, kota batik dunia, world's batik city. And then there's a monument there. Monumen bangunan 1 Maret. Kosong ini tapi guys. Kosong si benteng Vanderburg, opo-sopo itu. Ini jadi kotanya udah diawasin banget ya. Lihat ada kamera di mana-mana, CCTV madep ke segala penjuru kota. Kalian lihat ini tentunya bisa menjadi pusat foto, pusat wisata untuk semuanya. Untungnya ini kita sengaja hari biasa biar tidak terlalu ramai. Motornya banyak, Bibi ya, motor. Banyak motor. Banyak motor. And it goes crazy. Oh, that's a 31. Ya, oke, let's go this way. Lihat jalan ini. Ini jadi tempat foto juga, Pasar Beringharjo. Benteng Vanderburg, 0 km di sebelah sana. So, what would you compare this area to in LA? That's a good question. Itu pertanyaan yang bagus. Barusan kalau di LA ini kayak apa ya? Ini kayak, I don't know. I guess you could say downtown, but in LA, people don't go to downtown. Everything else? Shopping? Kind of, because government is right there. Shopping center is right there. Yeah. And then historical monuments are all here. This is the center of the city center. I don't think there's anywhere. No, not in LA. Kalau misalkan ada orang LA nonton di sini, kira-kira ini titik apa kalau di LA itu gue juga nggak tahu. Soalnya if in Jakarta, I know what this compared to. Yeah. There's the way it's structured. There's a place in Jakarta that looks like this, with this government and then shopping center, all in one area. Tapi kalau di LA, soalnya disebar Pak. Pemerintahan di sini, shopping di mana, jadi terpisah. Kalau di sini kan banyak yang digabung. Jadi gue bingung juga tuh. I don't know, I can't answer that. That's okay. But let's go. I understand that one. Apa? 0 kilometer. 0 kilometer, iya 0 kilometer. This is where we going next. Okay. Pasar Beringharjo. Dan zaman sekarang tuh becanya udah motor ya. This used to be bicycle. This. Oh, yeah. Ya. Dan ini bajanya juga udah lebih modern zaman sekarang. Gile, kalau zaman dulu mesin Vespa nggak sih guys? Yang kalau lo keluar tuh lo kayak you ride in those things, the bajai, the one in the front, for long enough you come out shaking. It's like our tricycle. Yeah, basically. Wow. That's a whole bank? Yes, Bank of Indonesia. It's like the treasury. Yeah. But this building was built by the Dutch, so you can see it's a little bit more modern for its time. It's a little bit different than what we have because ours is more Spanish in LA. Yeah. Here is Dutch. This is Dutch buildings like this. Right.
Nah, itu dia ada teras Malioboro. Itu sekarang PKL-nya dimasukin ke sana, ke dalam sana. Udah nggak boleh lagi di pinggiran sini, guys. Ternyata ya, wah sudah berbeda. Tadi masih ada aja orang ngerokok kayaknya. Do you wanna walk first or you wanna go inside the pasar? We can walk. You wanna walk first? Oke. Berarti kita jalan-jalan dulu mengikuti kemauan atau keinginan Nyonya. Kita lihat-lihat suasana Malioboro di sore hari biasa. Minggir. Move. That's what she's saying. Oh, daster. Ada tas-tas juga, baby. Yeah, those are nice. Jualan sih masih banyak di samping-samping ya. Jadi sekali lagi sedikit pengingat aja, terakhir gue kesini itu tahun 2002, 2003, lupa deh, pokoknya udah lama banget. Jadi sekali lagi, ini mengulang zaman dulu yang gue memorinya pun samar-samar. And then we can go in there, baby, look. Oh yeah. Pasar, baby. Oh, ini sate. Look it. Nah, sate ayam. Real charcoal. Yeah. Plus sweat and tears. Yes. What do you think, baby, so far? This is weekdays, So and it gets busier. only get busier. Yeah. Crazy. Before they clean this up, Yeah. you could barely walk because it was wet market, food vendors over here, all of this. It's nice that there's a place to sit. Yeah. Trash cans. So it's pretty clean. Ya, ya. Jadi gue rasa memang mereka mau mencoba nge-attract turis biar merasa lebih nyaman ketika jalan di daerah sini. Oh, teras Malioboro, I don't know what that is. Looks fancy. Looks fancy. Jadi ada bakpia patok. Nyam nyam. Kenapa ada BH di sini? Ih. Hah? Saya lagi di Jogja, lagi mampir. Iya, suka nonton juga ya? Iya, lagi main ini. Lagi main aja. Lagi main. Ini minggu depan kita pulang. Namanya siapa? Saya Michelle. Ibunya? Merta. Wah, ini ternyata tadi tiba-tiba, Mas, anak LA ya? Iya, mantap. Terima kasih, dah. Thank you. Temu juga. Ada yang bilang tadi lagi baru gue mau ngevlog, ada BH di tong sampah. Ibu-ibunya tiba-tiba ngomong anak LA ya. Did you know you? Yeah. Oh. She's like, anak LA ya? Like, yeah. Oh. Oh, kok ada di sini? It's like, oh, why are you here? Because I haven't posted anything, so no one, like if you just follow me Yeah. dari YouTube only and not follow me on Instagram, they don't know that I'm here. Oh. Wah, senang juga. Ada yang mengenal, ada yang menyapa. So. You wanna go in there? Yeah. Oke, go. Kita sekarang masuk ke Selisipan. Cari apa, Bro? Nah, yang jualan. Mana toilet? Sebelah situ. I'm so used to walking on the right side, like the US. You're supposed to work on the left, right? Yeah. Sticker. Gimana, baby? Masuk ke pasar. What do you think? It Huh? smells good. Smells good. Makanan ya? Bawang. Wangi makanan ya? It smells like garlic. Garlic, ya bener. Parang goreng. Bawang goreng. Iya. Ini this connects to the pasar. Okay. Yeah, let's go through here. Masuk pasar Beringharjo. Kita lihat-lihat. Overwhelmed. Yeah. With so many things. Yeah. Bisa muter dulu, kita lihat. Ini juga lumayan tuh. Batik juga. Jual kacang. Ntar dulu, Bebe. This is not the weekend. It's still weekdays. And it's Weekdays it feels busy already. feels busy. Yeah, on the weekends is 3 times.
Panas nggak? Yeah. Panas? Panas. Ini kita jujur sedikit overwhelmed karena banyak dan jualannya sama semua. Dan tentunya kita harus jago-jago menawar untuk bisa dapat deal yang bagus. Dia nggak jago nawar, gue juga terlalu baik. Dan desainnya karena saking banyaknya susah untuk milihnya. Milihnya tuh susah. Kecuali kalau misalnya desainnya nggak banyak, terbatas. Jadi pilihannya nggak banyak, tidak akan segitu susahnya. Gitu. Jadi kita nyoba napas dulu sambil pelan-pelan. Ada beberapa desain yang kita suka, tapi kita pelan-pelan dulu. Kita putar-putar ini dulu. Ntar kalau udah kalem, baru bisa. Kita naik dulu. Let's go up, baby. Overwhelming, ya? Breathe. I'm good. Mari dibantu kakak, mari. Nih sih batik-batik kalau di sini nggak nemu, kita ke seberang ke Batik Hamzah. Oh, selatan. Oke, kita. Mari Kak, carinya apa? Lihat dulu boleh Kak? Mata gue sampai merah nih. Pusing lihat kiri kanan sampai kering mata gue. How you doing, baby? I'm good. Ya. Yeah, I'm just trying to look at stuff. Napas sih, balik lagi keluar kita. Keluar dulu, napas. Breathe. Can you breathe now? Yeah. Ya. Jadi kita mau ke seberang sana tuh. Namanya Hamzah Batik, untuk melihat batik-batik. Ada pilihannya seperti apa di sana, kita lihat lah. So, it's already busy now, so when we cross, you stay on my left side. Okay. Oke, kita mau nyebrang nih di keramaian kota Jogja. Ini, baby. We go on this side. Kita lihat keramaian. Udah sore hari, udah rame nih. Wah. Follow ya. Yuk. Ya. Nyebrang. Don't look. Watch the horsey. Horsey. Go. He's gonna kiss you. Horsey. You wanna picture with Bu Hamzah? Okay. You have to pose like that too. No, okay. Tinggian lagi. Naik up. 1, 2, 3. Oke. Makasih ya. Kalau lo copet lo nggak boleh masuk, bos. Ini kalung nih kalau jadi rapper mantep juga nih. Berapa harganya? 315.000. Baby, do you see this? Bling bling, baby. Wow. Bling bling. Guys, saya tertarik sekali dengan figurin yang di belakang ini loh. Wah, itu loh. Mantap. This is a cute set. Oke, ada celananya nggak? Oh, ada celananya. Yeah. Berapa? $339. 339. 339. Nah, ini mau nyobain jamu, boleh? Di dua deh, dicampur aja. Dicampur semua. Ya. Bisa? Ya, tapi bisa. Terima kasih. Wah, ini campuran. Tuh. Terima kasih. Cheers. Selamat minum. Campur boleh, yang satu campur boleh. Gimana? It's sweeter than I thought it would be. Oh, manis buat dia. Experiencing everything. Ya. Ini ada manisnya dari apa ya? Manis-manisnya. Oh, aren bisa. Apa ya? Aren itu apa ya? There you go. Oh. Bahasa Inggrisnya ngeblank coba. Ya, palm sugar. Oh. Oke. Makasih ya. Oh iya, let's go. Let's go, baby. This way. Let's go this way. Oh yes. Lupa udah makasih aja, belum bayar. Dua 6.000 ya? Udah makasih aja. I haven't paid. Here you go, baby. I know, I was gonna Sorry. Lupa. Ya, 6.000 toh? Makasih. Cuy. Lupa guys, udah makasih aja belum bayar. Tadi kejar kita. Oke, kita lanjut muter lagi. Makasih. Wah, let me see, baby. Overwhelmed, banyak banget titipannya. Akhirnya kita beli dari tadi. Kita kan di sini tuh banyak deh pokoknya titipan buat teman-temannya dia. Gue malah belum beli sama sekali. Belum beli. Nah, yang mau gue beli itu. Look at this.
Ayam. Apa? Ayam. So cute. Oh ya ayam, coba lihat. Iya. Oven made gitu ya. Tapi yang gue tertarik banget beli tuh ini guys, buat dekorasi di rumah ya. Nih. Iya. Tuh. Keren banget. Sama satu lagi yang paling keren, lo masih lihat. Ini harganya nggak murah sih, tapi gue rasa di Amerika nggak ada nih. 1, 2, 3. Widih, ya nggak? Taruh buat pajangan kan ganteng banget ya. Keris. Harganya 7,5, lumayan nih. Dan nggak berat, 7,5 ini sama itu udah buat dekorasi di rumah tok. Biar asik. Gimana nih? Gimana nih? Aduh. Sama concern gue kalau kita beli yang ini, itu gimana caranya nggak patah di koper nanti. Soalnya ini kan very fragile ya, kayak hati gue gitu, gampang dipatahin. Anjay. Tapi beneran ini kalau patah sayang. Soalnya kalau lo lihat ini tuh kayak dilem gitu loh. Tuh, ya bagus banget. Pengen. Ada. Jadi di sini lebih terorganize. Kita sebagai pembeli juga nggak terlalu kita overwhelmed dari satu faktor aja, which is pilihannya banyak banget. Kayak ini aja nih, tuh. Tapi gue bingung nih kenapa di sininya gue OCD banget lagi. Ini mau ini, aduh. Nanti kasih lo ini nggak bisa majuan dikit gitu ya? Mungkin ada sesuatu unsur yang gue kurang mengerti. Deretannya sudah pas bener. Nah, gue sempat ngeliat juga ada ini. Gue emang kenapa gue suka karakter mereka? Karena karakter mereka adalah karakter yang khas dari Indonesia yang ditambahin sama Indonesia only gitu loh. Yang ini juga bagus dan ini juga lebih murah sebenarnya. Dan ini juga lebih tuh bisa lo copot, ditaruh, di packingnya enak. Tuh, gitu. Set, set, gini kan, lebih enak. Jadi gue dari tadi tuh muter-muter pengen lihat ini aja. Gue juga sempat nunjukin yang ini, which is bagus juga dan tangannya bisa digerakin juga. Nggak tahu memilih yang mana. Sih, yang ini juga ada tuh, bagus-bagus semua. Yang ini juga bagus. Saya sempat dikasih lihat nih yang ini tuh. Udah cocok jadi dalang. Anak LA channel the best. Nanti anak LA bisa jadi channel besar. Amin ya robbal alamin. Dan di sini ada yang jualan keris juga. Gue pengen banget keris guys. Bawa keris gitu kan ke Amerika ya. Tapi ntar perizinannya gimana kalau gue taruh koper di stop, repot juga. Ntar ini ngapain bawa dagger, ngapain bawa dagger. Nah, repot urusannya boy. Padahal di sini tuh ada yang gue suka banget nih, yang silver ini. Di situ ada crash Jogja, keraton Jogjanya. Jadi mantep. Tapi nggak kelihatan harganya berapa itu. Oh, ini sekitar 500-an. Oke lah buat keris. Di sini ada yang lebih aman lagi, tapi cuma kayu tok. Model-model kayak gini. Ya sayang dong kalau cuma beli keris gini kayu doang. Apain, nggak usah lah. Tapi karena nggak tahu perizinannya, jadi kita skip dulu kerisnya. Mohon maaf. Beli keris yang itu aja kali ya. Nah, kita bawa aja dulu. Kalau beli ya beli, kalau enggak ya beli tetap. Bagus banget. Gue suka itu sama keris. Bini gue mana tapi nih? Tadi sempat sopang sendiri. Kalau dilepas sendiri udah kayak liar dia ntar. Udah cari mana bini gua. Nah, kelihatan. Di toh, bojoku di mubeng DWN. Nah, ini kita udah mau selesai, tapi sebelum kita turun kasih unjuk dulu deretan Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono dari yang kedua sampai yang terakhir. Nah, tuh kasirnya di bawah. Harusnya bisa card ya, soalnya duit cash udah mulai menipis. Jadi kita akan beli ini, kita akan bawa, dan juga si kerisnya ada di bini gue sana. Oke, let's go. Oke, selesai beli. Banyak deh pokoknya, nanti kita akan lihat-lihat lagi. Ya. Totalnya lumayan, tapi alhamdulillah duitnya duit dolar. Dan kalau lo beli di sana lo dapat 20% voucher untuk beli kopi. Tupitu kopi, which is di depan sana. Di depannya persis. Jadi kalau lo keluar langsung ke kiri langsung beli kopi. Pinter sih. 20% tadi kopi ini, kopi susu gula aren dari 25.000 jadi 20.000. Jadi kita nyantai dulu, ngopi dulu cuy. Ngopi baby. Yeah. Ngopi. I'm just people watching, sorry. Iya, di sini enak kita duduk sambil ngopi sambil ngeliatin kesibukan Malioboro ya, nyantai.
Bener, baby. Send me pictures. I will. Wait. Ya. Nah, makan kita. Makan kita. Makan kita. Makan. Ini loh. Mantap. Jadi kita diajak makan lagi nih, kali ini di namanya Gudeg Bromo, andalan nih ya. Andalan. Terima kasih loh diajak makan selalu dan malam-malam. Ini nih wong Amerika. Piye? Ya dicoba dulu nih. Tadi pedasnya gue bilang nggak usah dipisah-pisah, langsung aja gas. Udah bisa. Ajaran gue. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas nggak bebe? Nggak pedas? Belum. Slow burn? No. Oke, nggak pedas ya? Ya, it's good. Yeay. Habis nih makan nih kayak gini nih. Nyam. Karena kita lihat dulu nih makanannya. Cuman enak. Suwir ayam, terus ayamnya, gudegnya. Ini krecek toh? Terus pakai kerupuk, minumnya es teh manis. Udah 3 minggu di Indonesia, udah hampir 4 minggu, udah bisa minum es pinggiran, udah bisa. Ini loh, mamam. Hari terakhir di Jogja, dan sebelum gue cabut, gue mau ketemu sama beberapa teman-teman. Kemarin ada last minute, ini karena ada waktu dan bini gue emang bilang dia mau sleep in, so jadi kita bakal nyantai dulu. Dan lucunya kemarin itu gue lagi ngobrol-ngobrol sama teman, tiba-tiba singkat ceritanya teman SMA gue ini bilang kita sama-sama tinggal di hotel yang sama, which is Green House. Dan ini juga hotel hasil rekomendasian dari Valeska dan Ican. So thank you sekali lagi rekomendasinya. Hotelnya mantap, keren banget. Bini gue itu sejatuh cinta itu sama hotel ini. Jadi gue sekarang nih udah di lobby, mau nungguin teman gue bentar, mau say hi, maybe foto, habis itu baru jalan. Karena kita mau makan di salah satu tempat yang direkomendasiin sama teman-teman juga, namanya Soto Pak Parno. Nah tadi jalan, kita sekarang akhirnya sampai di Soto Sapi Pak Parno. By the way guys, say hi dulu dong. Say hi ke kamera dulu dong. Nah ini tadi nih tuh, akhirnya kita bertemu lagi sama Ibu Hesti ini yang kita satu SMA bareng. Dan ternyata di situ juga. Gue belum pernah kesini, jadi lu yang pesenin ya. Wow. Nih bisa nanti ya, pas nih di depan. Cakep. Wah, ada tempe tahu bacem. Mantap. Wah, ini nih. Mantap. Ya. Luar biasa. Daging? Daging satu. Sama tetelan. Ada tetelannya. Terima kasih. Wow. Coba tak dulu sih. Wah. Oh, kalau dicampur tuh maksudnya nasinya terpisah sama ini. Oh, oke. Kita mantap ini makan. Wah, ada satenya. Nah, sing usus. Itu telurnya telur puyuh toh? Oh, telur puyuh kalau di sana itu luxury loh. Oh ya? Banget. Nah, coba tak. Lanjut kok. Satu usus. Sren. Wah. In case kalian bertanya-tanya, kenapa bini gue nggak ikut? Karena dia kecapean, pengen tidur. Gue bilang ya udah, gue keluar aja dulu daripada gue tidur juga. Ini mantap masih melek nih, 19 tahun, ya nggak pulang. Jadi sebisanya kita memanfaatkan waktu yang ada di sini. Jadi ya kita makan, kita coba makan ini sarapan kayak gini di Indonesia only. Besok gue habis Indonesia only. Lu di sana nggak bisa nih, kalau nggak masak sendiri. Belum ada yang buka jam segini untuk makan soto. Ini namanya soto apa berarti? Bukan namanya, jenisnya? Soto bening daging gitu sih. Oh, soto bening daging. Gue bisa jadi salah sih. Nggak apa-apa. Ntar paling yang komplain netizen. Iya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Coba kita tes dulu. Itu mbak namanya. Kaldunya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger lagi.
Masih anget mbak. Iya lagi. Tempenya anget ya. Tempenya anget. Nah ini di split sini, tak split. Anget, panas. Deh. Gue sukanya apa? Ini cocoknya buat breakfast apa? Dia bukan yang kaldu kental gitu loh. Ya kan, jernih. Jadi kalau bahasa orang sana, it goes down easy gitu. Nah kita coba dagingnya deh. Iki loh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, contohnya nggak yang tebal gitu, gimana gak enak. Nah ini satenya. Ini ujungnya apa ya? Ati ya, ati ampela. Udah. Easy. Rekomendasiin untuk kesini. Dan juga kalau di sini tuh pagi bukanya kalau gua nggak salah ya jam 6 pagi kalau nggak salah, ya kan? Jam 6 pagi. Nah, jadi kalau bisa bangun pagi, sikat. Kalau nggak bisa juga aman. Tapi ini lumayan rame dan sizable loh, lumayan gede. Menurut gua ya, buat tempat kayak gini lumayan gede. Tuh ada yang di luar sana, dan di dalam sini. Nah, itu yang penting, banyak lokalnya. Dan gue duduknya pas banget nih, di jendela sini. Jadi, aromanya terasa. Terakhir, kita quick review the tempe, and then kita makan. Oh, udah, kelar. Kalau Jogja sih tempe sih kacau ya, menurut gue. Jahat. Oke, tadi habis makan, terus kita diajakin nongkrong nih di Tomorrow Coffee sambil ngobrol-ngobrol. Nah, ini putar dulu dikit, say hi dong. Hai. Ntar lu, ini mic-nya jauh guys. Ntar kalau gue ini, ya maksudnya itu jatuh, udah nggak apa. Perkenalan dulu, singkat namanya siapa dulu? Namaku Afaf dari Jogja. Dari Jogja, terus bawa temennya siapa namanya? Namaku Oksi dari Jogja. Wah, dari Jogja. Nah ini mereka punya aspirasi keluar dari daerahnya guys, tapi kita ngobrol seru-seru. Yang satu pengen ke Jogja, yang satu pengen ke Jogja, yang satu pengen ke Jakarta, yang satu pengen ke LA gitu. Nanti kita tunggu. Jadi buat teman-teman yang kemarin belum sempat ketemu, sorry banget, apalagi kalau cuma ngikutin dari YouTube. Makanya harus follow juga Instagram tuh. Follow Instagram gitu, nanti follow anak LA, follow Yaf juga, biar lebih tahu untuk trip selanjutnya. Tapi thank you loh atas waktunya udah disamperin. Tadi berapa jauh nyamperinnya? 45 menit. 45 menit naik motor guys untuk nyamperin. Sebenarnya untuk ngambil topi sih sebenarnya ya. Tapi sekalian nongkrong mumpung lagi di Jogja. Tapi aku yang mau berterima kasih loh, udah mau diajak ngobrol, udah mau mendengarkan. Semoga seru ya. Seru banget. Aku juga makasih banget Bang buat topinya. Oh iya tentu dong, dan semoga bisa disupport terus ngelihat perjalanan, dan semoga apapun aspirasi kalian bisa tercapai. Nanti bisa ketemu lagi, mau itu di Jakarta atau di LA, atau mungkin kita nongkrong lagi di Jogja lagi. Ya udah, jadi buat teman-teman abis ini kita akan langsung ngebut ke hotel karena pesawatnya dimajuin sekitar 1 jam. Jadi rencana kita juga harus gerak 1 jam. Jadi harus ngebut ke kereta langsung pesawat. Tapi itu nggak enak sih. Jadi nanti pas di Jakartanya walaupun sedikit chaos, kita udah di kota lagi. So, jadi buat teman-teman yang nonton ini, mari kita sama-sama saling berdoa lah buat negara kita yang lagi rada ricuh banget nih. Kenapa sih udah merdeka umur 80 tahun rasanya tidak seperti merdeka, ya toh? Iya. Wah, mereka setuju loh. Nih makanya pada hashtag kabur aja dulu nih. Ya udah, jadi kita nanti ikutin perjalanan dulu. Kalian tentunya walaupun gue lagi ngopi, tapi gue akan tetap ngingetin untuk terus minum air putih. Terima kasih. Wah, udah kita check out, prosesnya simple, gampang, dan Bluebird kita juga udah siap. Jadi langsung kita gas ke kereta. Oke, kita sudah turun langsung dari samping dan melaju
ke KRL. KAI. Itu deh pokoknya. Mana, Gil? Itu dia. Tadi harusnya kita diturunin di stasiun utara, tapi katanya memang sedikit jauh dan harus nyebrang rel dulu. Dan waktunya mepet kayak gitu deh. Jadi kita nggak apa-apa deh, Mas Tebong. Rekomendasi itu berarti untuk di waktu selanjutnya. Sekarang kita di pintu selatan. Masuk kita. Suasana sekitar pintu masuk selatan ya. Ini seperti ini. Kopi di mana-mana, becak di mana-mana. Seru. Stasiun. We go through here. Here? I think so. Ini Klaten. Wait. Peron, pintu masuk ke meter. Bukan kayaknya ini. Bukan. Ini kita nyari pintu masuknya. Kayaknya harus lewat pintu yang satu lagi apa piye ya? Ntar, wait. Let's wait here. See, this is why we have to get here early. Yeah. Salah pintu lagi, Bebe. Jadi kita lewat sana tuh kayaknya yang pakai koper-koper. Dari tadi harusnya ngikutin orang koper-koper. Tapi kan kita nggak tahu. Dia orang baru mendarat di Jogja. Apa baru mau. Nah, sedangkan banyak tadi koper lewat sana. Makanya gue langsung ngikutin arus. Harusnya kali ini benar sih. Untung kita masih ada sekitar setengah jam lagi sebelum harus duduk dan keretanya jalan. Nah, ini kayaknya bener nih. Antar kota. Bukan KAI antar kota. KA bandara, that way. Bandara. Nah, ini tulisannya nih. Tiket KA bandara. Suka taneman ya. Jadi kita udah sampai masuk di pintunya, tapi ternyata di sini itu nggak boleh asal masuk. Lo ada waktunya sendiri, which is sekarang ini jam 11.53 dan yang boleh masuk tuh yang kereta jam 12, which is 7 menit lagi. Otomatis orang menumpuk di sini untuk nungguin dipanggilnya jadwal kereta mereka. Apakah ini sistem yang efisien atau gimana? Kalian boleh komen. Akhirnya yang jadwal kereta kita sudah boleh masuk. Yang jam 12 sudah lewat, jadi orang udah mulai mengantri. Kalau udah masuk kayak gini tuh nggak terlalu banyak yang ketika lewat itu bilang permisi. Karena kalau di keseharian biasa orang pada permisi. Tapi kalau udah ngantri gini jarang tuh. Oh maaf permisi gitu jarang. Gosrok aja terus. Nih kita sudah menunggu di ruang tunggunya memang, tapi pintunya belum dibuka. Dan seperti yang kalian lihat tempat duduk udah penuh. Orang even udah mulai ngantri dari situ sampai ke belakang. Sampai ke sana-sana. Nah, jadi itu poin yang tadi gue pengen bilang. Apakah karena budaya orang Indonesia yang mungkin suka asal-asal naik, sampai harus dibuat sistem seperti ini, di mana harus ditumpuk udah kayak hewan ternak? Apakah ini satu-satunya cara agar efisien? Dan kalau emang ini satu-satunya cara, bisa nggak ruang tunggunya diperbesar sedikit aja biar nggak empet-empetan? Kalian bisa lihat sendiri tuh, udah sampai sana. Karena mereka hanya membolehkan penumpang-penumpang pada keberangkatan tertentu untuk masuk ke daerah ruang tunggu ini. Itu sedikit perbedaan yang gue pertanyakan. Kalau misalnya kalian bisa menjawab, let me know. Atau mungkin ada beberapa unsur-unsur budaya Indonesia yang gue tidak mengerti. Yang tadi gue bilang, apa emang orang Indonesia harusnya diginiin biar lebih tertib? So let me know di komen, oke? Ya, mulai bergerak ini semua. Ini Gil nggak bisa buka jalan kalau di sini. Dia malu-malu. You can't make ways, huh? Okay. So you can't make ways, right? No, you go. Jadi harus gue rada desek-desek dikit. Selamat tertib. Dan rada menarik sih konsep unassigned seat. Jadi benar-benar siapa cepat dia dapat. Itu juga konsep yang mungkin kalian bisa jelaskan kenapa konsep itu ada di sini. Kalau kita soalnya biar lebih tertib, langsung dikasih tempat duduk beserta angkanya, beserta nomornya seperti pesawat. Kenapa kereta belum? Yuk, masuk kita. KAI Yogyakarta. Ini kayaknya langsung naik lewat sini aja. Peron. Oh. Oke, kita sudah tiba di keretanya, tinggal cari gerbong mana yang masih kosong tempat duduknya. Gue rasa sih penuh nih. Just get in here. Ya.
enaknya madep belakang. Oh, you Or want to face it. switch? Switch where? There's no. I know. Because people like to face the other way. I know. But it's okay, Probably nggak when apa-apa. this is empty. Iya. Oke, jadi memang kalau ngantri gitu lo harus di depan biar dapat tempat duduk yang mengarah searah dengan tujuan kereta. Seperti yang tadi gue udah sempat bahas, ini kita akan madep belakang, sedangkan keretanya akan melajunya ke arah sana. Tapi overall, selain ruang tunggunya yang kurang kecil, otherwise lumayan santai. Lo bisa beli tiket dari online, lo bisa beli tiket di tempat. Gue berterima kasih juga sama Tebong sekali lagi dan Ratih juga yang udah mengakomodasikan kita di sana, ngajak kita makan sampai making sure dari kita tiba sampai selesai itu di Jogja aman-aman aja. Terima kasih everybody. Love you Terima guys. kasih, We'll love take care of you when you're Yeah. in LA, please. Ya nanti pas main ke LA, we take care of them. I had a lot of fun. Ya, thank you, they're nice people. Yes, and the food was amazing. Food is always amazing. Thank you. Jadi emang udah saatnya kita berpisah, mengucapkan kata perpisahan dengan kota yang gue sangat suka ini. Kota yang selalu welcome gue walaupun gue bukan dari sini ya. Sampai jumpa kembali Jogja. Terima kasih karena udah selalu awesome. Terima kasih sudah welcome gue dan istri gue kali ini. Terima kasih sudah welcome keluarga gue dari dulu. I will miss you so much. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi di lain hari, di lain kesempatan. I will be back. Thank you. Apa kabar? Go 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 go. Yeay. Halo.